Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Internet of Things dan Big Data. Yang pertama yaitu pengertian Internet of Things atau IoT. IoT ini sesuatu untuk mengelola dan mengoptimalkan elektronik dan peralatan listrik yang menggunakan internet. Tantangan utama dalam IoT yaitu kesenjangan antara dunia fiksi dan dunia informasi, seperti mengolah data yang diperoleh dari peralatan elektronik melalui sebuah interface antara pengguna dan peralatan tersebut. IoT adalah sesuatu untuk menganalisis dan mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih berharga. Yang kedua, mengenai sejarah singkat Internet of Things. Internet of Things adalah struktur di mana objek yang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu interaksi manusia ke komputer. Sejak mulai dikenalnya internet pada tahun 1989, banyak kegiatan yang menggunakan internet. Salah satunya dalam mencari tugas. Mahasiswa sering menggunakan internet sebagai mencari jawaban tugas mereka. Sampai sekarang pun internet digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Adalah teknologi, teknik, dan inisiatif yang berdiri sendiri. Big Data adalah tren yang mencakup bidang bisnis dan teknologi yang sangat luas. Big Data adalah aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan sangat beragam yang menuntut efisiensi biaya, bentuk pemrosesan informasi inovatif yang memungkinkan meningkatnya wawasan, pengambilan keputusan, dan proses otomatisasi. Karena skala Big Data yang sangat besar dan prosedurnya yang sangat kompleks, maka Big Data dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama sumber data, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga format isi, yang keempat pementasan data, yang kelima pengolahan data. Pemanfaatan Big Data dalam pelayanan publik. Sebagai bisnis yang sedang berjalan di era teknologi dan era masa kini, data yang lengkap dan analisis yang benar menjadi bagian terpenting yang dapat mendukung ke arah kebijakan dalam menjalankan bisnis ataupun membuat bisnis baru. Materi sudah saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis Islam dalam kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan di sini memiliki 2 poin pembahasan, yaitu yang pertama mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Nah, kecerdasan ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin agar dapat bisa melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Lalu masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu mengenai perangkat lunak dalam kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan membuat baik pengguna fisiologi tidak memiliki aturan yang jelas atau nilai-nilai absolut yang dalam setiap kasusnya, di mana jawabannya akan kadang-kadang atau mungkin, di mana fungsi logik ini sangat membantu dalam AI. Di kecerdasan buatan juga terdapat
kredit fungsi logik yang dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi kredit peminjaman. Dan juga terdapat robotika fungsi logik yang sangat berguna dalam membantu robot untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan input sensorik, dan setiap jenis kontaknya akan memerlukan respon yang berbeda tergantung pada sejumlah faktornya. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai etika bisnis Islam dalam kecerdasan buatan, selanjutnya saya akan menjelaskan etika bisnis Islam dalam bisnis startup. Materi selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis Islam dalam bisnis startup. Nah, di dalam bisnis startup ini terdapat 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama mengenai perkembangan perusahaan startup di Indonesia. Terdapat beberapa karakteristik dari perusahaan startup, yaitu usia perusahaan yang kurang dari 3 tahun, jumlah karyawan yang kurang dari 20 orang, pendapatan yang kurang dari 100.000 USD, dan umumnya masih beroperasi pada bidang teknologi. Nah, perkembangan startup di Indonesia sendiri juga sudah cukup signifikan. Setiap tahunnya banyak founder startup yang bermunculan di Indonesia. Setidaknya terdapat lebih dari 1.500 perusahaan startup yang ada di Indonesia. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika pun mencatat bahwasannya Indonesia menempati urutan pertama dalam jumlah startup, yaitu tepatnya pada tahun 2019. Nah, pada tanggal 21 Maret 2019 dengan jumlah startup di Indonesia mencapai 2.074 startup. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai kolaborasi bisnis antar perusahaan startup. Nah, pertumbuhan perusahaan startup yang signifikan di Indonesia tidak lepas dari faktor internal dan eksternal dari perusahaan tersebut. Nah, kolaborasi sendiri merupakan bentuk kerjasama antar dua perusahaan startup untuk bertambahnya uang atau modal. Nah, tetapi dalam Islam juga bahwasanya bisnis itu tidak hanya berdasarkan kepada keuntungan, tetapi juga untuk memperoleh rezeki yang halal dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai bisnis kolaborasi antar perusahaan startup. Nah, dalam perspektif bisnis Islam tentunya. Nah, bisnis kolaborasi merupakan pengembangan dari model bisnis kerjasama di mana dua perusahaan atau lebih menciptakan sebuah produk atau jasa mereka yang sudah ada. Nah, model bisnis yang awalnya diterapkan pada bisnis kapitalis di mana antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya mengalami persaingan serta berlomba-lomba untuk menguasai pasar. Nah, lalu materi pembahasan yang ketiga yaitu mengenai etika bisnis Islam dalam industri vintage. Nah, dalam etika bisnis Islam dalam industri vintage ini terdapat 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama mengenai finansial teknologi atau vintage. Nah, finansial teknologi sendiri adalah model produk yang dibalut dengan teknologi modern serta menghasilkan produk dan layanan jasa keuangan. Vintage merupakan inovasi berbasis teknologi dalam transaksi keuangan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Terdapat beberapa model vintage di Indonesia, antara lain gerbang pembayaran, dompet digital, administrasi aset, penggalangan dana sosial, dan pinjaman. Lalu poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai hukum vintage syariah.
Hukum fintech syariah basis utamanya untuk mengukur bagaimana fintech syariah dalam menggunakan Al-Quran, hadis, dan istihad. Karena model ini dapat digunakan untuk produk baru di masyarakat sehingga peran istihad lebih matang dan tidak menyimpang dari aturan muamalah yang ditetapkan oleh syariah. Nah, dalam hukum fintech syariah ini terdapat beberapa pegangan yaitu dari Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih yang mengenai kebebasan transaksi. Lalu poin pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam fintech syariah. Nah, dalam penerapan etika bisnis Islam dalam fintech syariah ini, etika bisnis merupakan etika yang diaplikasikan pada kegiatan bisnis. Nah, bisnis tidak sekedar mengejar keuntungan, tetapi memiliki kewajiban moral untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien demi kesejahteraan masyarakat dan dalam etika bisnis Islam juga mengajarkan bahwa laba atau keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan hukum nasional maupun hukum syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi atau gangguan fungsi pasar serta kejahatan, sehingga penerapan harga yang berlebihan tidak akan memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Baik, sekian itu penjelasan dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. IoT sendiri yaitu mengoptimalkan alat dan peralatan elektronik melalui internet, di mana tantangan IoT sendiri ini adalah menjembatani kesenjangan sosial antar manusia, yaitu kesenjangan sosial antara fisik dengan dunia nyata. Gunaan dari IoT sendiri yaitu mengubah data mentah menjadi data yang bisa jadi data yang berguna. Ayat sendiri itu sejarah ayat sendiri yaitu merupakan suatu objek alat di mana seorang disediakan oleh alat eksklusif, suatu identitas eksklusif di mana di situ dapat dilakukan mengirimkan suatu data yang satu ke data yang lain tanpa memerlukan dua arah, yaitu antara manusia satu dengan manusia yang lainnya melalui alat elektronik yang terhubung terhadap jaringan. Kecerdasan buatan adalah entitas buatan yang ditunjukkan oleh manusia, seperti game komputer, logika fusi, dan jaringan saraf, dan lain-lain sebagainya. Perangkat lunak dalam entitas buatan ini dapat membantu fusi logik dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dapat membantu robot dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu startup. Startup adalah perusahaan yang dalam fase perkembangan yang usianya kurang dari 3 tahun, jumlah karyawannya kurang dari 20 orang, dan penghasilannya kurang lebih sekitar 100.000 dolar US dollar. Perkembangan startup di Indonesia ini cukup signifikan, di mana terdapat kurang lebih setidaknya 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, pada 21 Maret 2021, setidaknya Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah startup kurang lebih 2074. Kolaborasi antar startup itu tak lain tak bukan adalah karena adanya faktor internal dan eksternal, di mana di sini dicontohkan yaitu Gojek dan GoPay, di mana Gojek sendiri merupakan platform transportasi, sedangkan GoPay itu platform pembayaran, di mana ketika konsumen menggunakan platform pembayaran ini itu mendapatkan sebuah potongan harga atau potongan pembayaran gitu. Bisnis dalam Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang keuntungan saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita mendapatkan keuntungan dan juga bagaimana kita beribadah kepada Allah. Selanjutnya, kolaborasi bisnis startup ini itu berbeda dengan sebelum, di mana dalam sebelum ketika ada bisnis satu dengan yang lainnya itu terjadi persaingan. Nah, sedangkan dalam kolaborasi startup ini dalam Islam itu bukan lagi terjadi persaingan, tetapi malah terjadi kerjasama hingga menghasilkan suatu output yang baik.
inovasi alat pembayaran dari sebelumnya yang digunakan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi melalui pengembangan dari teknologi. Fintech sendiri ini seperti sudah lama berkembang di Indonesia, seperti dompet digital, penggalangan dan pembayaran, dan lain-lain sebagainya. Penerapan fintech, dasar hukum fintech ini juga tertera dalam Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran dan hadis dan hukum fikih itu tertera, jadi sehingga transaksi dalam fintech syariah ini itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Dan keuntungan dalam fintech ini itu harus sesuai, laba yang dihasilkan juga harus sesuai. Jadi keuntungan dan pembagian hasilnya dalam fintech ini itu tidak terjadi eksploitasi, karena eksploitasi itu dilarang.